Selamat sore, sahabat Ayu Friday. Kita berjumpa lagi sore hari ini. Senang sekali kali ini kita berbeda platform, biasanya melalui Instagram Live. Namun kali ini, karena ada paparan menarik yang akan kita dengarkan dari bintang tamu di Ayu Show pada sore hari ini, yaitu Dr. Randes T. Irwan Amrun, Magister Psikologi Terapan, psikolog. Beliau adalah seseorang yang sangat berkompeten untuk membicarakan mengenai topik kita sore hari ini, yaitu menanamkan karakter mental pemenang. Pasti kita semua ingin jadi pemenang dalam kehidupan ini, sebagaimana kalau kita melihat di dalam sebuah laga pertandingan olahraga, kita selalu berdoa dan berharap agar pemenangnya itu muncul dari olahragawan Indonesia. Nah, anggap saja kita ada dalam sebuah pertandingan di kehidupan ini, kita juga ingin menjadi bibit unggul, menjadi pemenang. Kalau dari diri kita masing-masing semua mempunyai keinginan yang sama, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang besar dan negara yang kuat karena terdiri dari orang-orang yang selalu ingin menjadi pemenang. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show. Nah, Bapak Irwan Amrun ini saya kenal ketika kita sama-sama diminta untuk menjadi pengurus di KONI Pusat. Sekarang beliau ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Sport Science KONI Pusat, sekaligus juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua Ikatan Psikologi Olahraga. Sebelumnya, beliau adalah seorang militer dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI dan pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Nah, kita tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan beliau dan saya akan segera menyapa beliau. Namun sebelumnya mungkin sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan kepada sahabat Ayu semua yang sudah bergabung tepat waktu bahkan hadir 15 menit sebelumnya, bahwa di dalam kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sepanjang hidup saya sejauh ini itulah yang terjadi dan selalu saja ada tantangan, ada persoalan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Namun seringkali tidak selesai karena apa? Karena mungkin adalah masalah mental. Seringkali kita sudah lelah di tengah jalan, lalu kita pergi, kita lari dari kenyataan, kita lari dari persoalan kita merasa putus asa, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak percaya diri. Nah, ini yang nanti akan dibicarakan oleh Bapak Irwan Amrun, menanamkan karakter mental pemenang. Nah, bila ada pertanyaan, silahkan nanti selama paparan, tidak apa-apa di kolom chat. Semua sahabat Ayu, Bapak Ibu yang hadir boleh mengisi pertanyaannya di kolom chat dan nanti setelah paparan selama kurang lebih 20 menit kita akan buka tanya jawab bersama beliau untuk sesi yang pertama, lalu setelah itu kita akan lanjutkan pada paparan sesi kedua 20 menit kemudian baru tanya jawab. Nah, di akhir nanti akan ada kuis persembahan dari Ngeramu Jamu. Siapa yang suka sambal berkesempatan untuk mendapatkan sambal Ngeramu Jamu yang sudah menjadi langganan saya sehari-hari. Baiklah Pak Irwan, sudah di manakah Pak Irwan? Saya sudah melihat sosoknya. Selamat sore Pak Irwan. Selamat sore Mbak Ayu, selamat sore sahabat Ayu ya namanya. Betul. Ini juga ada senior saya ini Mbak Ayu, Profesor Yati ini dari Surabaya, luar biasa. Dan senang sekali Profesor Yati sudah hadir bersama kita di sini. Kita sama-sama berbatik ya Pak Irwan sore ini. ya karena saya tahu Mbak Ayunya kan memang mesti batik, wah ini mesti batik. Ya, baik Pak Irwan. Baik, kita akan bicara mengenai menanamkan karakter mental pemenang Pak Irwan. Ini adalah saat pandemi di mana kita seringkali mendengar orang merasa kehilangan pegangan,
kehilangan harapan, tapi ada juga sebagian yang mengatakan ini sebagai golden moment atau momen emas untuk kita bangkit kembali. Nah, silakan Pak Irwan untuk berbagi bersama kita semua di sini. Baik, terima kasih Mbak Ayu dan sahabat Ayu pada sore hari ini. Suatu kehormatan nih Mbak Ayu, saya diundang kemari gitu ya. Memang nampaknya waktunya deket ya, waktu terakhir kita meeting. Bisa nggak? Wah, kalau tentara biasanya atau mantan tentara ditantang begitu cuma ada 4 huruf jawabannya. SIAP, siap gitu ya. Iya, memang konsep ini ya, saya katakan konsep karena belum diuji oleh Prof. Yati untuk jadi disertasi gitu. Itu adalah saya tuliskan dalam buku. Bukunya itu saya tuliskan juga jadi lama itu ya Mbak Ayu ya. Karena apa? Karena selalu ada pertanyaan kepada diri saya, kok kamu sudah berani ya nulis mental pemenang? Emangnya kamu sudah menjadi mental pemenang gitu ya? Tapi saya teringat juga ada saya masih letnan 1 kapten begitu, ada pimpinan saya mengatakan, Irwan, kalau kamu pengen perfect semua hal, kamu nggak akan pernah mencapainya gitu. Jadi kamu harus take a risk gitu ya, kamu harus berani ngambil risiko. Sekalian belajar. Akhirnya saya coba tuliskan buku itu, dan sekarang saya ya nggak karena pandemi nggak bisa roadshow jalan-jalan waktu itu, walaupun saya pernah lakukan juga. Jadi ya lewat Zoom seperti ini Mbak Ayu. Dan izin saya share ya, nanti tolong diingatkan saya misalnya 5 menit sebelum waktunya, kalau masih keasikan, supaya saya bisa membatasi waktunya juga. Oke. Sudah tampak ya, Mbak Ayu ya? Sudah tampak Ya, jelas sekali. Ya, mungkin tahu ya gambar ini ya. Kenapa? Karena memang saya terkesan ada abang sepupu saya ngambil Brevet Rangers di Amerika gitu ya. Pertama yang dia dilakukan untuk icebreaker-nya Rangers itu, ternyata mereka tuh diajar untuk berantem tapi tidak mencelakakan, karena mereka sama-sama kan, bukan musuh gitu. Tapi mereka cara berantem supaya lawannya itu menjadi jatuh gitu ya. Tetapi jari saja pun tidak boleh patah gitu. Nah, setelah itu mereka dimasukkan di arena gladiator, mereka suruh berantem gitu. Suruh berantem, semua itu lawan tanding kamu. Nah, alhamdulillah abang saya ini agak jago ya. Bisa karate, bisa judo, segala macam. Ya, terakhir gitu ya. Dia tingginya mungkin 175-an, ya ketemu yang negro yang tingginya tuh 2 meter. Mungkin saya gambarkan seperti ini ya. Tapi yang tidak boleh ada dalam diri seorang Rangers adalah menyerah sebelum berperang. Gitu kan. Jadi dia harus hadapi musuh yang besar ini walaupun dia badannya segini. Tidak ada kata-kata ya saya kalah menyerah. Gitu ya. Tapi yang menyerah, saya harus menang. Gitu. Nah, itu yang disebut mental pemenang. Nah, mungkin saya batasi ya karena memang ini bahkan bisa kita gunakan dalam satu pelatihan 5 hari gitu ya. Tapi di sini karena waktu kita terbatas, saya batasi pokok bahasanya itu paham tentang peran mental pemenang dalam aktualisasi diri, mengapa perlu memiliki mental pemenang, dan bagaimana teknik membangun semangat untuk memiliki mental pemenang gitu. Nah, ini accessory mental profile. Ya, ini istilah yang saya gunakan gitu ya. Karena saya percaya, konsep saya yang percaya, hipotesa saya adalah setiap manusia itu dilahirkan sebagai pemenang. Kebayang ya ini jutaan, bahkan ratus juta sperma yang berebut satu sel telur dan satu yang menjadi pemenang. Dan dia akan menjadi human gitu ya. Besar. Nah, pada saat dia menjadi manusia yang dewasa, dia udah harus belajar mandiri, dia harus survive dan berkembang, survive but involve. Untuk itulah dia harus punya power. Kenapa? Karena dia akan menghadapi enemy. Adversary itu kan sebetulnya enemy. Musuh ya, adversary itu musuh ya. Musuh, sesuatu yang tantangan, dan setiap manusia itu dikasih keunikan, dia dikasih bakat yang dia harus cari jati dirinya sendiri, tapi dia juga dikasih tantangan sebagai musuhnya dia gitu. Dan unik, jadi kita nggak bisa bandingkan dengan orang lain karena kita punya tantangan masing-masing. Tapi grade-nya sama, dia mesti punya TRF ini, apa itu toughness, resilience, dan fleksibilitas mental.
Nah, saya gambarkan saja pemenang itu ya happy gitu ya, kebahagiaan gitu ya. Kebahagiaan itu apa sih sebetulnya? Oh, kayaknya kalau keluarga itu ya keluarga punya 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 anak, bermain, bahagia gitu ya. Sebetulnya bahagia itu kan sukses jika seorang mampu menemukan jati diri dia dan dia mampu mengaktualisasikan dengan to give the others. Dia mampu berbagi dengan apa yang bakat atau talent yang diberikan kepada dia. Nah, izin saya berbagi paradigma keberhasilan kalau menurut apa yang saya renungkan, refleksikan. Ya. Nah, karena saya banyak bergaul sama teman-teman dari neuroscience, ternyata memang otak itu sangat luar biasa, Mbak Ayu, gitu ya. Healthy brain itu sangat luar biasa. Gitu. Iya. Jadi proses kelahiran itu juga bisa mempengaruhi vestibuler, bisa mempengaruhi otak ya. Jadi bahkan diceritakan sama teman saya yang dokter neuroscience itu ada orang 20 tahun kena ginjal gitu yuk. 20 tahun kena ginjal itu apanya ya gitu ya. Ternyata dari otak gitu. Jadi memang ini adalah pemberian ya. Kalau orang neuroscience bahkan percaya ya kalau orang Islam bilang ada kolbu di itu adalah otak dan itu untuk aktualisasi. Tetapi di dalam perjalanan aktualisasi tadi kan ada pengalaman, ada pengetahuan yang harus dia miliki gitu. Dan ini ada lingkungan, mulai dari rumahnya sendiri sampai sosial itu yang mempengaruhi perjalanan untuk mengaktualisasikan diri. Kebugaran kesehatannya dia, akhirnya adalah mentalnya ya. Saya juga pengalaman di sini ya waktu saya masih di PBSI dengan Bang Yos gitu ya. Tiba-tiba teriak, Bang Yos itu kan Kopassus gitu, suaranya kenceng kali, Irwan gitu kan. Kamu bilang ini mentalnya udah kuat, kenapa ini bisa begini-begini? Izin saya dalami gitu, ketum gitu ya. Ternyata ada uang kontrak Yonex yang nggak beres. Nah, itu kan ternyata gitu ya, kondisi mental itu merupakan muara dari semua kondisi gitu Mbak Ayu. Jadi setelah otaknya oke, healthy brain, udah itu di lingkungannya oke, kebugaran oke, pengalamannya oke, segala macam, baru terakhir itu mental yang akan menentukan dia apakah dia akan keluar sebagai pemenang atau tidak. Begitu. Oke. Nah, yang enemy tadi itu dirumuskan kalau di Amerika di West Point-nya Army War College ya maksud saya, dia merumuskan VUCA. Ini udah sangat terkenal sekarang, jadi udah dimasukkan ke dalam bisnis segala macam, juga melihat itu dunia itu sebagai VUCA. Jadi dunia yang selalu bergejolak, yang penuh ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas dan ambigus gitu ya. Itu menggambarkan musuhnya seperti itu. Kalau digambarkan lebih detail, mungkin seperti ini gitu ya. Ini yang permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi individu yang mempunyai pikiran tadi. Nah, ini diawali oleh Army War College tadi, yang katanya dia kan harus siap perang, bertempur dengan musuh. Nah, sebetulnya setiap manusia juga punya adversary, setiap manusia juga punya enemy-nya, musuhnya masing-masing gitu. Oke. Nah, ini hasil riset saya, ini saya sampaikan saja. Ternyata kita juga membawa ya, ini suara Tuhan nggak bahasa. Jadi faktor herediter bawaan itu ada seperti ini gitu ya. Ada bahwa kita itu ada sifat agresi kita gitu ya. Ada neurotiknya juga ada kayak gitu ya, sifat ekstraversinya juga sekian persen. Jadi juga sehingga kalau lingkungan bisa mempengaruhi apa ya ini tadi gitu. Kok ada orang ya sekarang nih banyak sekali ya agresivitas ya muncul tiba-tiba soal apa ya nagih hutang aja, minjem sepeda aja bisa membunuh ya gitu kan. Betul. Nah, betul, ini kenapa gitu? Memang sebetulnya ada yang dibawa 38%, tapi bisa dikembangkan oleh lingkungannya 62%. Jadi tadi dari faktor rumah tangganya, dari apa itu sangat termasuk yang neurotism ya, misalnya tadi 48% gitu ya. Jadi ada kecemasan ya. Jadi manusia itu memang diberikan bakat cemas. Kalau dianya merasa fine aja justru bahaya gitu ya. Dia harus waspada gitu. Nah, tetapi itu bisa menjadi penyakit gitu ya karena lingkungan. Nah, saya menemukan Mbak Ayu dan sahabat Ayu, saya menemukan ya bercandanya itu take it from the air gitu ya. Tidak sih sebetulnya. Jadi dalam pengalaman saya sebagai militer kan ada tanggap tanggung green, nah, saya tanggap gitu ya. Tapi saya hayati. Jadi kalau saya misalkan saja, ini kan saya gambarkan martir, kalau petinju dia mampu meninju kuat gitu ya.
Tapi petinju juga harus mampu dong ditinju. Jadi dia nggak cuma ninju aja, dia bakal ketinju gitu ya. Tapi caranya dia kan bukan begitu saja gitu ya. Begitu dia menghadapi lawan yang kidal, dia mesti punya fleksibilitas. Begitu dia harus tanding di Amerika, jamnya terbalik misalnya kan. Dia mesti punya fleksibilitas. Jadi saya ketemukanlah kalau bahasa ini mudahnya itu tarif. Apa tarif? Toughness, resilience, dan fleksibilitas. Itu yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk apa? Menyelesaikan permasalahan, untuk beradaptasi dan berinovasi kreativitas. Ya kayak tadi menyikapi pandemi ini, ya mampu nggak kita beradaptasi gitu. Jadi saya sendiri secara pribadi subjektif nggak berapa pas menurut saya kalau kita bilang new normal, bukan, beradaptasi dengan kebiasaan baru yang biasanya nggak pakai masker, sekarang pakai masker, yang tadinya cara salaman gimana, banyak yang cipika-cipiki gitu ya. Saya lihat kan juga Mbak Ayu kan diundang di acara mana, wah cipika-cipiki kayak gitu kan. Nah, sekarang nggak pakai salamnya salam jarak jauh gitu ya. Nah ini bukunya Mbak Ayu, jadi 2017 saya tuliskan gini, waktu itu ya karena saya di UI dan ini juga saya bawa bendera LPT UI gitu ya di sini. Saya undang 2 profesor dari UI, ada Prof. Noh dan Prof. Lice, dan saya undang juga ada teman saya PhD, Urip Purwono, dia psikometrician, jadi pakar di bidang psikometri, alat tes gitu ya. Nah, karena ini ternyata banyak yang bertanya tentang ini gitu. Kenapa nggak dituliskan Gramedia? Akhirnya saya tuliskan untuk Gramedia. Oh ternyata banyak syaratnya Gramedia, karena ini akan dijual dengan harga sekian, harus ditipiskan. Rupanya lebih mudah menebalkan buku daripada nipisin buku, tanpa kehilangan konten gitu. Iya. Seperti yang saya punya nih Pak. Iya. Kenapa? Ini seperti yang saya punya, yang lebih tipis. Yang ini yang tipis ya, yang ini lebih tebal. Ini mungkin di percetakan UI mungkin masih ada gini ya. Saya malah ketemunya di toko buku agama ini dapatnya. Gitu ya. Ini di Gramedia udah nggak ada, di Sofi mungkin masih ada beberapa. Nah, ini pun ternyata udah bolak-balik. Terus begitu saya datang, mudah-mudahan Mbak Ayu juga jangan protes ya, karena saya datang di SMUTN dan istri kepala sekolahnya juga aktif ya, perempuan perkasa kayak Mbak Ayu ini ya. Terus dia bisik-bisik ke saya, untung nggak teriak gimana gitu. Pak Irwan, mau protes nih sama Pak Irwan. Kenapa? Kenapa laki-lakinya megang bintang, perempuannya nggak megang bintang? Kan mereka juga sama-sama pemenang. Wah ya, kata saya, jangan salahkan saya, nanti saya bilang sama orang Gramedia yang mendesain gitu ya. Tapi sebetulnya ya kesuksesan laki ini juga kan karena ada perempuan di belakangnya gitu kan, Mbak Ayu ya. Iya, dukungannya gitu ya. Dan kerjasama, iya. Ya, nah saya dengan IPO tadi, Ikatan Psikologi Olahraga, pernah merumuskan. Jadi kriteria for success seorang atlet di Indonesia itu apa? Itu dapatkah 10 aspek ini gitu. Ya, ini psychological dimension-nya. Setelah itu yang terkenal di dunia olahraga, psikologi olahraga itu ada 9 mental skill namanya. Ada dari Ohio State University. Ini ada 9 mental skill. Nah, apa yang saya rumuskan sebagai toughness, resilience, dan fleksibilitas, ternyata di luar juga sudah ada, Mbak Ayu. Jadi ada yang namanya mental toughness, ada namanya resilience skill, dan fit ya, flexibility inventory test saya kira. Nah, jadi saya mencoba AMT cluster saya ini, ya saya cari gitu. Hanya memang pada saat dia ada 2 gitu kan, MT merumuskan komitmen, fit juga ada komitmen. Saya harus memilih dia lebih dekat ke toughness atau ke fleksibilitas gitu. Seperti itu. Ya kayak gini kan dia ada di 2 tempat gitu. Pada saat di 2 tempat saya harus memilih salah satunya. Intinya begitu. Nah, akhirnya saya dapatkan demikian. Jadi ada 7 subcluster toughness. Saya menggunakan kata-kata bijak, kalau boleh dikatakan bijak. Jadi nggak ada jalan mudah karena semua merupakan upaya sungguh-sungguh gitu ya. Nggak ada instan gitu ya. Kan sekarang nih seringkali anak muda bilangnya kayaknya instan ya gitu. Jadi diperlukan komitmen, keberanian gitu ya, tantangan gitu ya, ketekunan, kepercayaan diri, motivasi dan konsentrasi. Ya boleh multitasking tapi kan nggak ada sebetulnya multifokus.
Selanjutnya resiliennya. Kalau resilient saya mencoba merenungkan ya kita nggak usah khawatir berapa kali kita pernah gagal, jatuh gitu. Tetapi kita tetap mampu untuk bangkit dan kembali untuk bertahan. Nah, saya menemukan ada 6 gitu ya, ada 6 subcluster mulai dari bagaimana dia bisa acceptance, menerima, ya misalnya kondisi pandemi ini kan gimana ya, acceptance kan sekarang kan banyak banget berita yang tentang Omicron nih, positif negatif sampai masyarakat bingung, jadi yang dipercaya yang mana gitu. Ya alhamdulillah saya juga ada di ring 1 Satgas Covid, jadi saya mendapatkan informasinya cukup akurat. Saya itu kontrol, udah itu bagaimana dia bisa equanimity ini dia menenangkan jiwanya pada saat dia menghadapi stres, managing emotion dan anxiety, dan kemampuan untuk percaya pada diri sendiri dan juga memberi kepercayaan kepada orang lain. Gitu ya, itu sebagai daya tahan. Nah, sedangkan fleksibilitas ini ada 6 cluster. Saya ambil kata mutiaranya bahwa kita memiliki cara sendiri untuk meraih keberhasilan. Jadi kalau ada orang datang ke psikolog gitu ya, karena punya masalah. Jadi permasalahan itu sebetulnya direfleksikan oleh di psikolog itu supaya orang kliennya ini menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, bukan dengan caranya psikolog gitu. Karena di balik masalah itu kan ada penyelesaiannya, ada solusi. Nah, psikolog itu seperti kayak cermin gitu, Mbak Ayu. Nah, di fleksibilitas ini apa saja? Ini ada 6 ini tadi gitu ya. Ada diffusion, bagaimana kita, kan kadang-kadang pikiran kita ini loncat-loncat ya, bagaimana kita menjinakkan pikiran kita, makanya tadi juga ada bicara otak sehat gitu ya. People skill ini penting gitu ya, karena network itu ternyata sangat membantu kita ya untuk menjadi fleksibel gitu ya. Kita melihat bagaimana orang menyelesaikan masalah gitu, seperti value ya, kemampuan kita menghargai sesuatu ya, udah itu kesadaran akan makna ya, meaningfulness, present moment, kita ada di sini gitu ya, jadi kontaktis dengan kondisi kita saat ini. Self context, kemampuan berpikir transenden, menyadari semua keadaan. Seperti saya sedang bicara ini juga, saya bisa kalau saya punya kemampuan yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi, saya juga melihat saya yang sedang bicara di sini gitu. Mungkin ada yang ini, saya stop share aja dulu ya, mungkin kita ada yang pengen didiskusikan sampai sekian, mungkin gitu ya, Mbak Ayu ada. Baik, terima kasih Pak Irwan untuk paparan di sesi pertama ini, di mana tadi saya menangkap adanya TRF ya Pak, yang dijelaskan oleh Pak Irwan, yaitu toughness, resilience, ketahanan, dan flexibility. Kalau toughness itu tadi berkaitan dengan problem solving, ini menarik sekali kalau kita masing-masing punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita sendiri. Kemudian resilience atau ketahanan itu lebih berkaitan dengan adaptability, jadi kemampuan kita beradaptasi seperti sekarang di era new normal tadi yang Pak Irwan sampaikan, dan fleksibilitas itu lebih kepada inovasi dan juga kreativitas yang berkaitan dengan people skill juga dan value di antaranya. Jadi tadi saya mencatat ada 19 poin Pak dari TRF ini. 19 ini kita sebutkan sebagai karakter atau sikap atau perilaku ya Pak, kalau di dalam ilmu psikologi yang bisa mempengaruhi karakter mental pemenang. Iya, kan sebetulnya mulai dari awal itu kan ada sikap ya, ada apa ya, persepsi ya, bahwa setelah itu akan menjadi cara berpikir ya, cara berpikir, jadi ada di mind-nya gitu. Nah, ini yang akan dimunculkan dalam pola tindaknya gitu Mbak Ayu ya, kan misalnya attitude tadi ya gitu. Jadi ini adalah modal dasar seorang di dalam menghadapi adversary-nya sendiri gitu. Oke. Iya kan? Oke. Nah, lalu bagaimana Pak Irwan supaya kita bisa menumbuhkan TRF ini kepada anak-anak kita? Kalau di dalam usia saya nih, usia yang sudah menuju ke lansia, itu ingin kan punya anak-anak yang
mempunyai mental pemenang. Nah, bagaimana membangun sikap ini, Pak, yang berkaitan dengan TRF ini kepada anak kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak? Mungkin Iya. boleh diberikan dengan contoh. Dan kalau ada pertanyaan silakan ya dari sahabat Ayu, Bapak Ibu semua yang join sore hari ini, juga banyak nih generasi milenial yang join. Silakan Pak Irwan. Oke. Kalau bahasa mudahnya itu jangan terlampau memanjakan gitu ya. Overprotected yang pasti begitu ya. Jadi kalau menceritakan tadi ya saya selalu terkesan dengan dua hal, yang satu terkait dengan senior saya, yang satu lagi terkait dengan diri saya sendiri gitu ya. Ini senior saya belajar di Inggris gitu Mbak Ayu. Dia kuliah biasanya kan kayaknya orang kita kan manggil kayaknya formal banget, nggak ada konsultasi di rumah. Mungkin seniornya ada kesulitan konsultasi di rumahnya dosennya lebih muda tapi profesor. Nah, jadi anaknya sendiri masih kecil gitu, hampir 3 tahun. Dan tiba-tiba rumahnya yang kecil tapi verdieping gitu bertingkat, tangganya pakai karpet dan anaknya jatuh. Jatuh terus nangis, Mbak Ayu. Nangisnya tuh kenceng banget gitu. Tapi profesor ini tidak terganggu dengan senior, dia tetap aja ngobrol, konsultasi itu sampai hehehe, kenapa kamu nggak konsentrasi, kata dia ke senior. Enggak, itu anakmu jatuh gitu, teriak-teriak gitu. Profesornya bilang apa Mbak Ayu? Dia bilang, saya tahu itu nangis untuk mencari perhatian, bukan nangis sakit. Ya pasti sakit, tapi bukan sakit yang parah gitu ya. Jadi biarkan saja gitu. Tapi kalau dia tadi jatuh terus dia diam, saya tinggalkan kamu gitu. Nah, jadi si profesor ini tahu gitu ya, karena kedekatan dia bahwa anaknya ini menangis sakit, benar sakit, atau cuman drama saja lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini kan sebetulnya bagaimana kesediaan waktu si orang tua untuk mengenali perilaku dari anaknya, pribadi dari anaknya. Nah, kalau saya sendiri punya cerita yang terkait dengan diri saya sendiri, saya menikah terus nggak lama kosong terus langsung hamil, tapi 3 bulan miskram gitu Mbak Ayu. Nah, setelah gitu, waduh gimana ini gitu kan? Saya itu nggak punya anak lagi, baru 2 tahun saya punya anak. Nah, pada saat dia punya anaknya laki-laki, ya dalam kacamata saya itu wah ganteng gitu ya, putih. Asep lah kata orang sini gitu ya. Tapi datang ke Cirebon dipanggilnya kacung gitu ya. Nah, saya takut. Kenapa? Karena dari pihak mertua saya tuh kayaknya juga suka banget, termasuk adik-adik mertua. Dari ibu saya juga kayaknya, wah ini anak-anaknya, wah kayaknya betul-betul ini akan dimanja nih. Saya nggak mau ini anak jadi tadi tidak punya mental pemenang. Apa yang saya lakukan? Itu anak 6 bulan saya lempar ke kolam, Mbak Ayu. Bisa berenang ya anak-anak instingnya saat berenang gitu. Hanya sayangnya itu tidak terus karena ada tante yang di orang kesehatan dia bilang bagus itu Wan gitu. Hanya sanitasinya gimana ya? Waduh, kata saya ngeri juga saya kalau ini berhadapan dengan masalah penyakit kan takut. Jadi intinya bahwa anak-anak ini harus mengeksplorasi, Bayu. Kita mungkin ingat dulu ada namanya baby walker gitu kan. Ya kan. Jadi dia anak-anak itu diajarin jalan, pengen cepat jalan dipakein baby walker. Tapi justru itu membuat dia jadi instan. Kenapa? Saya mau ke sana. Itu pakai istilahnya serodotannya sampai ke sana gitu. Padahal itu anak itu harus belajar merangkak gitu. Pada saat dia merangkak terus ada semut, terus dia pegang, dia digigit semut, aduh sakit ya gitu ya. Dia next itu jadi experience, jadi pelajaran bagi dia gitu. Jadi ada hal-hal yang harus dialami. Gitu. Jadi kita percaya kalau kita di manusia ini membuat suatu skenario pelatihan, kayak saya misalnya, saya membuat pelatihan untuk mental pemenang, ya kita terukur ya bahwa orang itu sampai threshold tertentu, ditantang dibuat stres, mampu dia keluar. Tetapi juga semesta ini yang Maha Kuasa juga memberikan skenario kepada kita. Seperti saya katakan bahwa dia dikasih bakat, tetapi dia juga dikasih enemy gitu. Nah, ini yang harus orang tua membantu mencari jati diri si anak dan kemampuannya sampai di mana. Mudah-mudahan bisa menjawab itu Mbak Ayu. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan masuk dari sahabat saya, Pak Andrew.
menanyakan ini Pak Irwan, maksud dari extroversion personality trait itu apa maksudnya dan contohnya seperti apa Pak Irwan? Oh, ya ini jadi kepada izin nama profesor. Sebetulnya ini konsepnya Jung ya. Kalau menurut saya konsep Jung ini berfilosofi ya. Jadi dia sendiri muridnya Sigmund Freud gitu ya. Murid Sigmund Freud, tetapi dia sendiri lama-lama dia tidak punya konsep sendiri gitu ya. Dia kembangkan dari apa konsep Sigmund Freud. Nah, salah satunya juga dia bicara tentang extroversion personality gitu ya. Nah, kalau sekarang banyak tes atau katakanlah ada tes ya, MBTI itu memang melihat introversion dan extroversion gitu. Nah, apa yang saya ketahui, mohon dikoreksi Profesor kalau saya salah, karena ini agak enrichment-nya dari konsep mental pemenang. Jadi adalah bahwa dia mendapatkan gitu ya, mendapatkan kekuatan itu dengan cara mengolah dengan di luar gitu, personality dengan keterbukaan gitu. Ya, sedangkan sebaliknya personality yang introversion kan dia mengolahnya itu kan ke dalam gitu ya. Jadi Six Habits Stephen Covey, katakan Stephen Covey, dia seorang trainer yang hebat gitu ya. Kalau kita lihat dia pasti extroversion dong gitu ya, extroversion. Ternyata tidak, dia ternyata introversion personality. Jadi dia merasa happy pada saat dia sudah selesai ngajar, dia kembali ke rumah, masuk ke kamar, happy gue gitu. Jadi hal itu mana yang lebih kerasa pada dia. Tetapi kembali lagi personality kan persona itu kan semacam topeng yang baik ya. Jadi terkadang memang ada tuntutan lingkungan, environmental task ya, tuntutan dari lingkungan untuk kita memainkan peran sesuai dengan tuntutannya. Ya, kayak si Stephen Covey tadi gitu ya. Ya, who knows ya, orang melihat saya, oh Irwan ini pasti ekstroversi ini gitu ya. Mungkin saja, tapi apakah ini karena memang tuntutan lingkungannya, apakah ini cuman topengnya saja gitu. Ini juga kita harus pahami. Saya kira itu yang ini kan, dan saya juga memberikan suatu contoh ya tadi dari namanya Pak Andrew ya. Betul, ya. Nah, balik Pak Irwan ke tadi yang saya ingin lebih kita bisa adaptasikan pada pendidikan anak-anak kita. Tadi kan Bapak menyampaikan ada TRF tadi, kemudian memberikan contoh bagaimana membangun sikap perilaku anak-anak, mulai dari dia belajar berjalan dengan baby walker dan sebagainya. Nah, di era sekarang kita ketemu dengan anak-anak, bahkan mungkin cucu kita yang sudah masuk di era teknologi digital. Jadi mau tidak mau kita pun juga harus beradaptasi. Nah, apakah kebijaksanaan kita sebagai era yang di baby boomers misalnya dengan anak-anak yang sekarang itu masih bisa diterapkan? Kalau bisa yang mana, dan kalau memang tidak bisa, bagaimana kita ini yang baby boomers beradaptasi di era yang sekarang dengan anak-anak atau cucu yang ada? Ini pertanyaan dari saya. Tapi ini juga ada pertanyaan, apa bedanya brave dengan nekat? Nah, silakan nih Pak Irwan, mau mana dulu yang dijawab, mau bedanya brave dengan nekat juga mau disampaikan. Terus kemudian juga ada pertanyaan lagi dari Imelda. Kadang ada orang tua yang, sebentar saya baca lagi ya, jadi kadang ada orang tua yang sangat mempengaruhi kelakuan anaknya. Jadi di mana anak sangat mengikuti kelakuan jelek orang tuanya. Kadang sebagai guru tuh gemes karena si anak ngikutin kelakuan jelek orang tuanya. Dan orang tua itu merasa nggak apa-apa, itu kan keturunan saya, itu menjadi ciri dari keluarga saya misalnya. Padahal itu sangat mengganggu sekali di tengah masyarakat atau publik. Nah, sebagai guru, gimana mengatasinya? Ini 3 pertanyaan sekaligus, Pak. Silakan. Tadi yang terakhir intinya apa, Mbak Ayu?
anak itu mengikuti kelakuan Oh jelek iya orang tuanya. Nah, sebagai guru harus bagaimana? Sementara orang tua mengatakan, ya ini keturunan saya, pasti dia ngikutin perilaku saya gitu. Jadi silakan Pak Irwan. Oke. Memang sekarang itu seringkali saya mesti jawab yang mana yang simpel dulu ya, brief dengan nekat. Betul. Ya itu sebenarnya simpel. Jadi kalau keberanian yang dimaksud di sini sebetulnya yang terukur gitu ya. Artinya memang kalau nekat kan lebih lampau high risk gitu ya. Itu permainannya di situ. Dia masih terukur atau tidak. Hanya memang ini juga keunikan. Artinya sesuatu yang bagi saya itu middle risk, mungkin bagi orang high risk gitu. Ya, kita yang harus mengetahui bahwa ini adalah cukup, keberanian saya cukup untuk begini karena saya udah ngitung kan untuk itu. Sesuai dengan makanya pengenalan diri. Kalau Sun Tzu itu kan kenal diri, kenal musuh, kenal medan perang, 1000 kali perang, 1000 kali menang gitu kan. Artinya tadi nekat sama bravery itu tadi bagaimana kita berhitung dengan resiko. Setelah itu Mbak Ayu punya nih, itu pada kalau kita ambil 0 sama PAUD ya, PAUD gitu ya, itu kalau kita tuh banyak itu pada ruang kotak ya, masuk ke kotak gitu ya. Padahal kalau anak-anak itu mungkin kalau boleh dikasih perbandingan 1:20 antara indoor dan outdoor-nya gitu ya. Nah, sekarang kan banyak nih di dalam ilmu parenting karena ibu bapak nggak mau susah, anak umur berapa 2 tahun dikasih gadget gitu ya, kasih game selesai, kasih YouTube selesai. Sebetulnya itu nggak bagus. Kalau saya sendiri belajar dari kinesiologi yang katanya di otak ini juga ada gelombang. Pada saat kita megang gadget yang juga ada frekuensi gelombangnya, itu ada gelombang kita juga jadi tidak teratur loh Mbak Ayu ya. Itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi memang harus komunikasi. Ini ilmunya Mbak Ayu nih. Harus komunikasinya yang terjaga. Jadi penyampaian mengajak dari orang tua kepada anaknya, bukan doktrin, bukan perintah gitu ya. Kamu jangan begini, kamu bukan. Bagusnya gimana ya kalau jadi diajak anak untuk kepada value, kepada ilmu yang benarnya harusnya gimana gitu. Yang benar. Okay. Nah, tapi karena memang teknologi digital sekarang memang sudah saatnya Pak, mungkin belajar berdisiplin untuk membatasi ya Pak ya, mungkin seperti itu. Ya, itunya mesti ada di itu, dan kembali lagi akan masuk ke pertanyaan ketiga. Jadi contoh modelnya sendiri gitu ya. Saya ngambil gini ya, asal kita bisa mengerti passionnya dia gitu. Cucu saya rebutan bareng sama kakaknya gitu. Kakaknya memang mungkin kan memang drama aja gitu kan, pengen bikin adiknya nangis gitu ya. Nah, ada sesuatu yang memang dijadikan senjata kakeknya ini, kita lihat kucing yuk keluar, kita lihat ayam yuk keluar gitu. Udah lupa itu semua gitu. Ya, jadi kan ada kreativitas ya, tentunya nggak kucing lagi, ayam lagi. Next apa yang harus kita lakukan? Nah, memang sekarang ada pandemi ini ya, pandai-pandailah kita, karena memang kalau kita pelajari kan, kalau kita punya imunitas kuat ya nggak ini juga lah, karena kalau kita belajar dari frekuensi kan sebetulnya pada saat kita stres, frekuensi kita rendah, ya kemungkinan kita terpaparnya lebih besar. Kan itu. Jadi benar yang ketiga tadi, contoh orang tua. Nah, intervensi parenting ini yang penting. Saya sendiri dengan teman-teman itu setiap Senin, Rabu, sama Jumat, Mbak Ayu, nggak bosan jam 7, jam 8 pagi. Itu ada dari berbagai macam ini, dan kita masukkan di YouTube. Kenapa? Karena mengedukasi. Ya, nah kita tahu ya sama-sama boarding school mulai tingkat SMP, SMA. Gitu. Nah, seringkali orang tua bukan orang tua yang punya duit tetapi tidak mampu mendidik, yang menitipkan anaknya sana. Jadi bukan untuk cita-cita dia mendapat pendidikan yang baik, bukan, karena gua udah nggak mampu ya gua titipin aja gua punya duit. Ini tentunya sangat-sangat tidak tepat, sangat-sangat salah gitu ya.
Dan banyak kasus di situ. Saya juga masuk di salah satu boarding school yang menjadi konsultan, ya katakan di situ. Banyak kasus yang harus kita perhatikan. Nah, jadi ilmu-ilmu itu harus diberikan kepada siapa? Para guru, juga pada orang tua, gitu ya. Dan kita juga bisa semacam memberikan contoh pada saat kita mengintervensi anak-anaknya itu harus bagaimana, gitu kan? Si gurunya juga melihat, ya kan? Termasuk juga kepada orang tua. Orang tua ini diberi kesadaran. Termasuk bapak-bapaknya, Mbak Ayu. Jadi ke orang tua itu jangan pendidikan itu diserahkan pada ibu, tidak. Harus keseimbangan ibu dan bapak, gitu ya. Nah, cerita yang menarik di sini kan ceritanya Isi Edi ya. Kita kadang-kadang storytelling itu bukan hanya untuk anak-anak gitu ya. Tapi ada storytelling yang untuk dewasa juga. Mungkin ada yang saya sangat tertarik dengan cerita Isi Edi. Si Edi ini kan ada konsultannya, pengacaranya Al Capone gitu ya, yang sangat hebat gitu. Jadi pada saat dia jadi pengacaranya Al Capone itu kan tidak pernah bisa ditangkap kan, selalu lepas saja gitu. Dan dia punya anak laki-laki. Tentunya ya, dengan mafia itu ya dia terjamin nggak secara finansial. Finansialnya terjamin banget kan gini-gini. Tetapi dia kan akhirnya berpikir ya, yang saya tinggalkan untuk anak saya ini apa? Kebanggaan apa? Tidak ada. Cuman uang saja gitu kan. Tidak ada karakter yang untuk membentuk anak itu kan tidak ada. Akhirnya berubah pikir si Isi Edi ini, dia serahkan semua berkas itu kepada FBI gitu ya. Akhirnya si Al Capone itu bisa ditangkap. Resiko yang diambil sama dia tadi ini nekat atau apa ya, memang ada nekatnya gitu ya, dan dia udah siap terima, dia mati dengan tembakan senapan otomatis gitu ya, di mobilnya. Itu cerita itu selesai, tetapi ada cerita perang di dalam Perang Dunia pada saat ada angkatan laut Amerika tuh menerbangkan sekian banyak pesawatnya dengan Jepang tuh perang, tetapi ternyata ada satu ya, ada apa pangkatnya saya lupa, letnan apa ya, O'Hara itu, kok bensinnya nggak cukup gitu. Terus dia bilang, nggak, saya punya bensin nggak cukup gitu. Nah, akhirnya udah kamu kembali, nggak mungkin serangan ditunda, kamu aja kembali lagi gitu. Jadi dia kembali lagi sendiri. Nah, pada saat dia kembali, ternyata kapal induk dia itu akan diserang oleh pesawat Jepang cukup banyak gitu. Apa yang dilakukan? Ya nekat di situ. Dia perang sendirian melawan itu semua pesawat Jepang. Padahal Jepang itu kan sangat terkenal juga ya. Akhirnya Jepang itu yang masih tersisa itu kabur, Mbak. Dan O'Hara ini compang-camping pesawatnya mendarat juga dan selamat, dan dia menjadi hero. Dan namanya diabadikan di salah satu bandara terkenal di Amerika. Siapa O'Hara itu? Dia adalah anaknya Isi Edi. Jadi apa yang sebetulnya ditinggalkan oleh Isi Edi tadi adalah karakter gitu ya. Karakter bahwa memang saya udah pernah salah, bahwa saya harus mati untuk kesalahan ini, nggak apa-apa, tetapi saya meninggalkan anak saya menjadi pahlawan. Nah ini kan banyak cerita-cerita yang dari orang-orang sukses gitu ya. Misalnya, walaupun saya nggak suka pernah membantu misalnya yang ayam yang fast food itu gitu ya. Dia kan udah pada usia tua gitu ya, tapi dia tidak pernah menyerah, bisa. Nah, benar, jadi kembali lagi ke keteladanan. Jadi inti yang ingin disampaikan sebetulnya message-nya adalah mau nggak ini meneladanin yang baik, mau memberikan yang baik, atau mau memberikan kehancuran gitu. Ya tentunya setiap orang tua kan pengen anak-anaknya sukses dong. Nah sebetulnya lagi itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk merenungkan manfaatnya buat apa sih. Dan itu yang saat ini terjadi banget itu Mbak Ayu. Sering banget orang kan kita mendapatkan di cuman forward WhatsApp itu ya. Berita tahu-tahu ternyata hoax gitu ya. Harusnya kan filtering ya. Tanya dulu, ini berita benar nggak? Gitu ya. Kalau saya lempar di grup, bermanfaat nggak untuk saya? Apa manfaatnya untuk saya? Apa manfaatnya untuk mereka? Kok nggak ada, ngapain juga ya? Gitu. Sama, kalau konsep-konsep ini datang ke orang tua, kembali lagi pertanyaan gitu. Jangan langsung
harus, ya memang saya begini. Tapi benar itu Mbak Ayu, jadi saya sendiri pengen, saya dulu heavy smoker, saya perokok berat. Pada saat istri saya hamil, saya tidak pengen anak saya merokok. Yang saya lakukan apa? Saya berhenti merokok. Berhenti merokok. Saya Oke. berhenti. Jadi kesimpulannya adalah keteladanan itu menjadi penting. Pertanyaan Imelda yang terakhir tadi, bagaimana anak itu meneladani contoh yang diberikan orang tuanya adalah contoh buruk, namun guru juga bisa melakukan intervensi dengan cara yang baik ya dalam hal mengembangkan karakter yang baik kepada anak-anak. Nah, Pak, ini masih banyak pertanyaan yang sudah ada di hadapan saya, tapi kita akan dengarkan dulu, Pak, mengenai hasil assessment adversary mental profile yang ditemukan. Silakan Bapak bisa berikan paparan supaya sahabat Ayu ini bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih hasil assessment adversary mental profile ini, yaitu mental untuk bisa menangani ya, mungkin mengatasi enemy atau musuh kita, begitu ya Pak Irwan ya. Silakan. Baik, makasih Mbak Ayu. Saya tambahkan 1 menit untuk pertanyaan yang terakhir tadi. Sebetulnya ada dalam kepemimpinan pada saat seorang tua berjalan gitu dengan anaknya, terus anaknya ngikutin dia di belakang, terus si bapaknya bilang ke anaknya, "Nah, hati-hati langkahmu ya, di sini banyak ini ya, banyak." Bapak yang hati-hati melangkah, Pak. Kenapa? Karena saya mengikuti langkah Bapak. Gitu. Ya. Ya, itu sebetulnya bisa memberikan inspirasi. Yang harus hati-hati itu siapa sih? Sahabat Ayu Friday, kita tadi sudah mengikuti bagian pertama dari topik menanamkan karakter mental pemenang. Pak Irwan Amrun sudah menjabarkan mengenai istilah yang disebut dengan adversary mental profile yang mengungkapkan 3 hal berkaitan dengan TRF. Nah, apa saja itu TRF? Nanti akan dijabarkan kembali pada bagian kedua mengenai menanamkan karakter mental pemenang minggu depan. Dan pada bagian kedua, Pak Irwan juga akan menyampaikan hasil assessment dari apa yang telah beliau lakukan yang berkaitan dengan adversary mental profile ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Ayu. Kita masih membuka kesempatan untuk pertanyaan-pertanyaan pada bagian kedua minggu depan. Sampai jumpa. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show.